Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada yang menanyakan terkait tentang mu'alaf. Kronologinya adalah semisal ada satu keluarga, mereka itu adalah non-muslim yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak perempuan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana status pernikahan mereka jika salah satunya masuk Islam? Nah, ini diperinci. Yang pertama, apabila pasangan suami istri non-muslim masuk Islam tidak secara bersamaan, maksudnya contoh yang masuk Islam lebih dulu itu adalah istrinya. Nah, suaminya ini masih non-muslim. Pada saat pihak yang pertama kali masuk Islam belum pernah terjadi persetubuhan di antara keduanya, maka pada saat itu juga pernikahan mereka menjadi terputus. Artinya gini, yang masuk Islam tadi kan istrinya, suaminya masih non-muslim, keduanya setelah menikah keduanya itu belum pernah melakukan hubungan seksual atau hubungan badan suami istri. Maka seketika itu, ketika istrinya masuk Islam, ikatan pernikahan mereka akan terputus, secara otomatis akan terputus. Yang kedua, jika pasangan suami istri non-muslim masuk Islam secara tidak bersamaan dan keduanya telah melakukan persetubuhan, maka pernikahannya tidak secara otomatis menjadi putus, namun ditangguhkan dan digantungkan pada masa iddah sang istri. Maksudnya gini, istrinya masuk Islam dulu, suaminya belum, masih non-muslim. Tapi istri masuk Islam ini setelah mereka setelah menikah itu pernah melakukan hubungan suami istri, persetubuhan. Nah, sehingga ketika istri masuk Islam membaca syahadah masuk Islam, pernikahan mereka tidak otomatis putus, namun digantungkan pada masa iddah. Karena ini beda agama kan, secara Islam nggak bisa dalam satu ikatan suami istri. Ketika istrinya ini muslim, ternyata suaminya masih non muslim. Nah, maka ini digantungkan pada masa iddah. Kalau iddahnya masih ada iddah perempuan ini masih ada, kemudian suaminya ini masuk Islam, maka keduanya ikatan pernikahan keduanya itu masih utuh, tidak putus. Namun kalau masa iddah istri ini sudah lewat sudah selesai dan suami masih pada agamanya belum Islam, non muslim dia, maka ikatan pernikahannya menjadi putus. Dalilnya itu ada di dalam kitab Al-Muhandab. Penjelasannya begini, wa in aslama ahaduz zaujaini wasnaini awil majusaini, kalau ada di antara kedua suami istri yang awalnya itu dia majusi, kemudian salah satu suami atau istri ini masuk Islam, aw aslamat almar'atu, atau si istri ini Islam, masuk Islam, wazawju Yahudi, dan suaminya itu tetap pada agama Yahudi atau Nasrani atau Kristen, fa in kana qabla dukhul ta'ajjalat al furqatu, kalau ketika istrinya ini atau salah satunya ini masuk Islam dan setelah nikah belum pernah hubungan suami istri qabla dukhul, maka al firqatu otomatis akan jatuh perceraian, pisah. Wa in kana ba'da dukhul, kalau masuk Islamnya itu setelah dukhul, setelah hubungan suami istri, waqafat al-furqatu alal qida'il iddati, maka ukifat perceraiannya ini dimauqufkan, digantungkan atas selesainya iddah. Fa in aslamal akhar, kalau sudah masuk Islam yang lain, qablang qidaiha,
Yang maksudnya yang suaminya tadi kan masih non muslim, kemudian ia masuk Islam, bilang iha sebelum habisnya masa iddah, fahuma ala nikah, maka pernikahannya itu utuh. Wa illam muslim hatta qada ala iddatu hukima bil furqah. Kalau masa iddah sudah habis namun salah satunya belum masuk Islam juga, maka dihukumi furqah, cerainya itu jatuh, perceraiannya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana status pernikahan mereka jika semua masuk Islam? Dilihat ya, tergantung di jawaban nomor 1 tadi. Jadi pernikahannya ya, intinya gini, pernikahannya itu tetap sah ya, sehingga tidak perlu akad baru. Ada pertanyaan gini loh Pak, tapi kan dulu nikahnya bukan secara Islam. Nah, walaupun dulu nikahnya tidak secara Islam ya, karena mereka waktu nikah kan mereka non muslim, namun selama pernikahan tersebut itu tidak melanggar hal-hal atau prinsip yang diajarkan dalam Islam, maka pernikahannya ketika mereka sudah masuk Islam mu'alaf itu tetap utuh, dianggap sah. Apa maksudnya? Contoh yang melanggar atau tidak sesuai prinsip dalam Islam, contohnya itu ketika ada pasangan suami istri non muslim ya, dulu kan non muslim, dia menikahi mahramnya sendiri, atau katakan ada laki-laki menikahi adik kandungnya sendiri. Ketika non muslim mungkin dia punya aliran sendiri ya, di agamanya yang dulu, di agamanya mungkin saja membolehkan menikahi mahram atau menikahi saudara kandungnya sendiri ya, salah satunya adiknya contoh. Terus kemudian dua orang ini, kakak beradik ini, masuk Islam, maka pernikahannya itu tidak dianggap sah ya. Kenapa? Karena itu melanggar aturan dalam Islam, kan nggak boleh menikahi mahram, itu kan dilarang, tidak boleh, maka secara otomatis tidak sah. Nah, beda halnya kalau nikah biasa, contoh ada si A laki-laki ketemu B, yang A ini ternyata dulunya Yahudi, yang B juga Yahudi, menikahlah mereka kemudian masuk Islam, maka pernikahannya sah ya, karena memang tidak melanggar prinsip atau aturan dalam Islam terkait syarat-syarat pernikahan. Lanjut, dalilnya gini, wa ammal ankihatu allati in aqadat qoblal islami, pernikahan yang terjadi akadnya sebelum masuk Islam, tsumma tara alil Islam, kemudian keduanya masuk Islam, fa innahum ittafaqu ala annal Islam idza kana minhu ma'an, maka ulama itu bersepakat bahwasanya keislaman keduanya itu, ketika Islam itu dia bareng-bareng, ani mina zauji wa zaujati, dua-duanya sama-sama masuk Islam, pokot kana aktu nikahi ala mayasihu, dan akad nikah itu ya, ala man yasihu ibtidaan alangtu alaiha fil islami, yaitu akadnya adalah sah ya, dengan mengikuti akad yang terjadi dalam Islam. Al Islam sahih dalik, selama memang Islam itu mensohihkan praktek pernikahannya. Nikah biasa, bukan menikahi mahram, itu kan praktek pernikahan sesama mahram itu kan dilarang di dalam Islam gitu. Yang ketiga, jika yang masuk Islam hanya si anak, apakah ayahnya bisa menjadi wali nikah? Tidak bisa, ayahnya kan masih non muslim, walaupun anaknya ini si perempuan sudah Islam, ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Alasannya karena tidak memenuhi syarat menjadi seorang wali. Menurut kesepakatan ulama, perempuan muslimah walinya juga harus muslim. Ibaratnya al-qaulu fi syurutil wali wa syahidin, syarat dari menjadi seorang wali nikah dan kedua saksi, wa yaftakirul wali wa syahidin. Al
mu'tabaruna li sihhatin nikah ila sittati syarat, ada 6 syarat ya. Pada aktor kama sayati al-awwal. Syarat pertama harus al-islamu Islam. Wa huwa fi waliyil muslimati ijma'an, ini menurut ijma' ulama ini. Walinya harus muslim. Pertanyaan nomor 4, jika semua masuk Islam, apakah si ayah bisa menjadi wali bagi si anak? Jawabannya bisa. Kenapa? Karena seorang perempuan mu'alaf yang hendak melakukan pernikahan ya, sedangkan ayahnya telah memeluk Islam, maka sang ayah itu dapat menjadi wali nikah bagi anak itu. Kenapa? Karena bila pernikahan non-muslim sebagaimana di atas dianggap sah oleh Islam, maka anak yang lahir pun dalam pernikahan dianggap sebagai anak yang sah, bernasab kepada kedua orang tuanya. Ini melihat jawaban nomor 1 tadi ya. Gitu. Fada jumhurul fuqaha al-Hanafiyah wa Syafi'iyah ala sahih al-Habnah wa qaul itatul Malikiyah ila anna nikah al-kufari ghairil murtadin beli ba'din sahih, bahwasanya nikahnya orang kafir, bukan orang yang murtad ya maksudnya, itu adalah sah ya, ketika keduanya masuk Islam masih dianggap sah pernikahannya ketika mereka masuk Islam. Nah sehingga ya karena nikahnya sah, maka anaknya juga sah, sehingga wali nikahnya ya bapak kandungnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.